Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua dapat bertemu kembali pada presentasi mata kuliah pada Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat, Bapak Trisna Wijaya selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal dan rekan-rekan kelas C yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis fundamental investasi. Ada pun anggota dari kelompok 3 yang pertama ada Hasan Nabila, ada Yuni Nurrahmi Apriani, Sarah Maharani Wandi Putri, dan saya sendiri Resa Arianti Ningsih. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai analisis fundamental investasi. Seperti biasa, untuk sesi diskusi kali ini akan terbagi ke dalam 3 sesi. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka kegiatan presentasi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama, yaitu mengenai definisi analisis fundamental investasi, akan disampaikan oleh rekan saya Yuni. Kepada Yuni, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai definisi analisis fundamental investasi. Analisis fundamental adalah landasan investasi. Analisis fundamental ini suatu metode analisis yang digunakan investor untuk mengetahui keamanan nilai saham. Menurut Tendelilin, dalam melakukan analisis secara fundamental dengan menganalisis perusahaan, investor dapat memilih perusahaan yang layak untuk dijadikan alternatif investasi. Analisis fundamental ini menyatakan bahwa setiap instrumen investasi mempunyai landasan yang kuat, yaitu nilai intrinsik yang dapat ditentukan melalui suatu analisis yang sangat hati-hati terhadap kondisi pada saat sekarang dan prospeknya di masa yang akan datang. Sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan yang mana yang baik untuk dibeli dan dalam berinvestasi jangka panjang. Dalam analisis fundamental ini, investor mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham seperti kinerja keuangan perusahaan, tingkat persaingan usaha, potensi industri, analisis pasar dan ekonomi baik makro maupun mikro. Tujuan analisis fundamental adalah untuk memperoleh pertimbangan harga untuk dibandingkan dengan harga sekuritas saat ini, sehingga investor dapat menilai apakah sekuritas tersebut termasuk overvalued atau undervalued. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yuni yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu materi mengenai jenis-jenis analisis fundamental investasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Salsa. Kepada Salsa, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai jenis-jenis analisis fundamental investasi. Jenis-jenis analisis fundamental investasi itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada analisis fundamental kuantitatif, ada analisis fundamental kualitatif, kemudian ada analisis fundamental top down, kemudian ada analisis fundamental bottom up. Jenis-jenis analisis fundamental investasi saham adalah metode untuk menganalisis kinerja perusahaan saham berdasarkan laporan keuangan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian analisis fundamental ini digunakan oleh investor yang memiliki tujuan investasi saham jangka panjang dalam waktu beberapa tahun.
Nah, yang pertama yaitu ada analisis fundamental kuantitatif. Nah, di mana analisis fundamental kuantitatif ini adalah jenis analisis yang menggunakan data-data yang terdapat angka di dalamnya, seperti laporan keuangan, kemudian nilai modal, aset, laba bersih, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada analisis fundamental kualitatif. Nah, ini merupakan jenis analisis yang berupa persaingan perusahaan di pasar, kemudian model bisnis, kemajuan teknologi perusahaan, kemudian kualitas pimpinan, siklus bisnis, pertumbuhan industri, kondisi konsumen, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada analisis fundamental top-down. Nah, di mana analisis ini adalah metode analisis yang dilakukan dengan mengukur kondisi perusahaan melalui gambaran secara umum. Nah, terdapat 4 hal yang dianalisis, yaitu kondisi makro global, kemudian kondisi makro dalam negeri, prospek pertumbuhan sektor, dan fundamental perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada analisis fundamental bottom up, di mana ini adalah metode analisis yang diawali dengan memilih saham, lalu melihat kinerja perusahaan dari laporan keuangannya. Nah, setelah itu investasi menilai apakah saham tersebut cocok untuk dikoleksi untuk jangka panjang atau tidak. Nah, analisis fundamental ini memiliki kelebihan dalam memprediksi pergerakan harga saham dalam jangka panjang, tapi terdapat kelemahannya, yaitu bahwa harga perusahaan terlihat murah, tetapi secara psikologis ini sudah sangat tinggi sehingga butuh waktu lebih lama untuk meningkat. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai jenis-jenis analisis fundamental investasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Untuk materi selanjutnya mengenai langkah-langkah analisis fundamental investasi akan disampaikan oleh rekan saya Sarah. Kepada Sarah, waktu layar saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai langkah-langkah analisis fundamental investasi. Terdapat dua pendekatan yang umum dapat dilakukan untuk menganalisis fundamental saham sebuah perusahaan. Yang pertama ada top-down approach. Pendekatan top-down dimulai dengan menganalisis faktor-faktor ekonomi makro dan lingkungan investasi secara keseluruhan. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada analisis ekonomi makro. Yang dilakukan dalam analisis ekonomi makro ini yaitu meninjau kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, dan tingkat inflasi untuk mendapatkan pemahaman mengenai arah pasar secara keseluruhan. Kemudian langkah yang kedua yaitu analisis kondisi industri. Seperti memilih sektor-sektor yang memiliki prospek industri yang mengalami kenaikan berdasarkan ekonomi. Kemudian yang terakhir itu analisis keuangan. Meliputi memilih saham dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan dan manajemen yang stabil. Kemudian langkah yang kedua itu ada bottom up approach, pendekatan yang dilakukan dengan fokus pada analisis keuangan perusahaan secara keseluruhan tanpa memperhatikan kondisi ekonomi makro dan siklus pasar secara umum. Langkah-langkahnya yang pertama itu analisis keuangan perusahaan. Menilai kinerja keuangan perusahaan secara rinci melalui pemeriksaan laporan keuangan termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kemudian yang kedua yaitu analisis kondisi industri. Menilai proyeksi pertumbuhan perusahaan berdasarkan tren historis dan peluang pasar. Dengan begitu, kita dapat menganalisis apakah saham perusahaan tersebut merupakan market leader atau follower dari sektor terkait. Kemudian langkah yang terakhir yaitu analisis manajemen perusahaan. Kita dapat menilai kompetensi dan rekam jejak manajemen perusahaan. Kualitas manajemen dapat memberikan gambaran tentang potensi pertumbuhan perusahaan, sehingga investor dapat mengetahui prospek yang baik untuk diinvestasikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Sarah yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Untuk materi selanjutnya mengenai rasio dalam analisis fundamental investasi akan disampaikan
Nah, adapun beberapa rasio-rasio dalam analisis fundamental yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada return on equity atau disingkat dengan ROE. ROE ini merupakan rasio keuangan yang membandingkan antara laba bersih dengan total modal yang dimiliki perusahaan, di mana semakin tinggi ROE perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan. Adapun rumus perhitungan dari return on equity yaitu ROE sama dengan net income dibagi dengan total modal dikali 100%. Untuk selanjutnya ada kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba, di mana semakin tinggi nilai rasio ROA perusahaan, maka mengindikasikan perusahaan itu memiliki kemampuan yang baik dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mendapatkan laba. Nah, adapun rumus dari ROA ini yaitu ROA sama dengan net income dibagi total aset dikali 100%. Untuk selanjutnya ada debt to equity ratio atau disingkat dengan DER. Nah, rasio debt to equity ratio ini merupakan variabel analisis fundamental saham yang membandingkan antara total utang dengan total modal perusahaan, di mana rasio ini itu mengukur seberapa besar keuangan perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin besar nilai rasio debt to equity ratio ini, maka semakin besar pula perusahaan menggunakan utang untuk modal bisnisnya. Nah, adapun untuk rumus perhitungan dari DER ini yaitu debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi dengan total modal. Untuk selanjutnya ada dividend payout ratio. Nah, dividend payout ratio ini merupakan rasio yang membandingkan antara dividen per lembar saham atau dividen per share dengan laba per lembar saham atau earning per share. Nah, rasio dividen payout ratio ini apabila PR-nya tinggi, maka mengindikasikan keuangan perusahaan sangat baik dan dapat dijadikan sebagai jaminan oleh investor untuk mendapatkan pendapatan tetap berupa dividen. Nah, adapun rumus dari dividen payout ratio ini yaitu dividen per share ataupun DPS dibagi dengan earning per share ya, ataupun EPS. Untuk selanjutnya ada rasio earning per share. Nah, rasio EPS ini memberikan informasi kepada investor mengenai mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki laba yang besar. Tetapi meskipun EPS tinggi, terkadang juga disebabkan karena jumlah saham yang beredarnya itu relatif sedikit. Nah, adapun rumus dari earning per share ini yaitu laba bersih dikurangi pajak, dikurangi dividen, dibagi dengan jumlah saham beredar. Untuk selanjutnya ada price to earning ratio ataupun yang disingkat dengan PER, di mana PER ini sering digunakan untuk menentukan mahal dan murahnya harga suatu saham. Price to earning ratio dihasilkan dari perbandingan antara harga saham perusahaan dengan laba per lembar saham ataupun earning per share, di mana untuk rumus dari price to earning ratio ini yaitu stock price dibagi dengan earning per share ataupun laba per lembar saham. Untuk yang terakhir ada rasio price to book value atau PBV. PBV tidak jauh berbeda dengan PER, di mana yaitu sama-sama menaksir nilai wajar suatu saham. Hanya saja pada rasio PBV ini membandingkan antara harga saham dengan nilai per buku ataupun ekuitas per lembar saham. Nilai PBV yang tinggi menunjukkan harga saham berada di atas nilai wajar ataupun overvalue. Sebaliknya, jika PBV rendah, maka harga saham berada di bawah nilai wajar ataupun undervalue. Adapun rumus perhitungan dari price to book value ini yaitu stock price dibagi dengan book value. Nah, mungkin materi yang tadi itu merupakan materi terakhir. Untuk penyampaian materi dari kelompok 3, alhamdulillah sudah selesai. Sebelum beranjak ke acara yang terakhir yaitu penutup, kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.